Tonton video ini sampai selesai agar Anda tidak gagal paham. Jikapun rakyat terus menggugat salah kelola negara, ya bukan mustahil. Tahun ini Jokowi akan lengser. Begitu kan? Saat ini pemerintah mengkambing hitamkan wabah virus corona atas kegagalan pertumbuhan ekonomi di tanah air kita. Menteri Keuangan Sri Mulyani bahkan berkilah bahwa pertumbuhan ekonomi Indonesia bisa anjlok ke angka 4,7-5% gara-gara dampak virus yang juga menggerogoti perekonomian Cina. Prediksi Sandiaga Uno pun bahkan lebih parah. Menurutnya pertumbuhan ekonomi ini bisa anjlok ke level 4,5-4,3%, tergantung perkembangan dari virus tersebut. Jika prediksi Sandiaga Uno benar, maka tahun 2020 akan menjadi level pertumbuhan ekonomi terendah sejak 18 tahun terakhir. Meskipun begitu, perlu dipahami bahwa jauh sebelum wabah, pertumbuhan ekonomi Indonesia memang sudah nyungsep-sep gara-gara salah kelola. Sehingga banyak ekonom yang mengibaratkan kondisi ekonomi Indonesia saat ini ya selayaknya gelembung yang terus menggelembung dan rentan untuk meledak. Gelembung itu terbentuk akibat situasi makroekonomi, gagal bayar, daya beli, digital biz, dan nasib para petani. Gelembung ini bisa meletus karena tidak mendapatkan dukungan fundamental yang kuat. Muaranya krisis hebat bisa kembali menghantam Indonesia. Di lain sisi, beban hidup Indonesia pun makin berat. Masyarakatnya makin terlunta-lunta karena disebabkan oleh meroketnya harga kebutuhan pokok, kenaikan dan perluasan objek pajak, hingga kenaikan berbagai iuran. Tragisnya, pendapatan masyarakat justru malah stagnan. Muaranya, daya beli masyarakat makin nyungsep. Pemerintah pun cuma bisa memberikan janji-janji untuk menenangkan publik. Faktanya, janji itu pun tidak terrealisasi akibat defisit sumber daya pemerintah dan salah kelola kebijakan. Publik akhirnya melawan. Dulu kita pikir gerakan rakyat itu sudah lumpuh. Tapi sejak aksi penolakan RUU KPK tempo hari yang mengguncang kota-kota besar seantero Indonesia, membuat pemerintah tercengang. Sejak Jokowi dan Ma'ruf Amin dilantik, setiap hari netizen kompak mengkritik. Saking kompaknya, setiap hari selalu aja adalah trending topik di Twitter yang nuansanya ini kemarahan publik pada pemerintah. Hari ini pun gerakan rakyat meluap-luap, dipicu oleh Omnibus Law RUU Cipta Kerja, di mana hal itu diinisiasi oleh pemerintah. Kalaupun kita mau jujur, pemerintahan Jokowi hari ini sudah ibaratnya smartphone buatan Cina yang selalu mendownload aplikasi atau janji untuk menenangkan rakyat. Padahal kapasitas atau memorinya serta baterainya ini nggak mencukupi. Akibatnya, baterai pun lekas ngedrop atau lowbat dan ponselnya bisa hang. Ibaratnya, baterai ngedrop itu janji yang nggak terpenuhi. Ponselnya hang, rakyat menggugat pemerintah. Karena itu, prediksi pemerintahan Jokowi bakalan jatuh di tahun 2020 ini sepertinya bukan isapan jempol belaka. Pasalnya, tantangan pemerintah di hari-hari ke depan pun makin berat. Naasnya sumber daya pemerintah justru makin susut. Dan jika pemerintah nggak bisa menjawab kegelisahan rakyat, tentu perlawanan pun akan semakin membesar. Tidak mustahil, kegelisahan rakyat bisa bergeser dari kekecewaan terhadap kebijakan menjadi ketidakpercayaan pada pemerintah. Dan hilirnya adalah keinginan untuk mengganti pemerintahan. Kegelisahan rakyat ini pun bukanlah omong kosong. Tahun lalu, Morales menjadi kepala pemerintah kelima yang jatuh. Sebelumnya ada Presiden Jovenel Moise di Haiti, Presiden Al-Bashir di Sudan, dan Perdana Menteri Saad Hariri di Lebanon. Di Aljazair, Perdana Menteri Ahmed Ohiahi dan Presiden Abdelaziz Bouteflika serempak mundur. Presiden Argentina Mauricio Macri pun gagal terpilih kembali. Bagaimana dengan Indonesia? Ya, kita tunggu saja. Karena abaikan suara rakyat yang menolak Omnibus Law,
Jokowi diprediksi pun akan ambruk. Diberitakan sebelumnya, gabungan elemen rakyat dan mahasiswa telah menggelar aksi menolak pembahasan dan pengajuan RUU Omnibus Law Cipta Kerja. Bahkan tumpah ruah massa berada di sepanjang Jalan Kejayaan, Yogyakarta pada hari-hari kemarin, yaitu pada hari Senin 9 Maret. Aksi bertajuk Rapat Parlemen Jalanan dan menjadi Aliansi Rakyat Bergerak. Ikut bergabung pula organisasi kemahasiswaan dari sejumlah perguruan tinggi di Yogyakarta. Dan aksi ini adalah jawaban atas abainya rezim terhadap realitas derita ekonomi rakyat dan mengabaikan suara para buruh. Jokowi, selaku kepala pemerintahan, senang sekali mengembar janji. Janji terbaru adalah menghapuskan kemiskinan pada akhir 2024. Publik pun membaca, ini adalah kegagalan Jokowi dalam menggerakkan ekonomi demi kesejahteraan rakyat sebelumnya. Rakyat pun telah membaca alur, cerita, dan gaya tanpa aksi yang terukur. Maklumlah suka selfie. RUU Omnibus Law Cipta Kerja yang disebut untuk menjadikan ekonomi Indonesia meroket hanya menjadi ilusi dalam mimpi. Fakta-fakta ekonomi di tingkat mikro malah menyatakan sebaliknya. Gelombang PHK telah mulai. Banjir impor garam, gula, bawang putih, dan daging kerbau. Tentu, ini mencekik sumber ekonomi rakyat di tingkatan bawah. Tidak menikmati kue transaksi ekonomi sesama anak negeri. Sedangkan di tingkat makro, kasus Jiwasraya yang merugikan negara mencapai 16,81 triliun rupiah. Sampai saat ini pun Jokowi selaku kepala negara tidak pernah memberikan sinyal kuat untuk membongkar korupsi yang disinyalir berada di lingkaran istana. Sebab lingkaran istana ditopang oleh para partai koalisi yang kuat membentuk oligarki. Jokowi sangat-sangat mudah memberikan instruksi kepada jajaran kabinet. Sering kaget, heran, dan tidak cukup mengetahui perkembangan hasil instruksi, di mana instruksi tersebut dijalankan oleh para menteri. Dan rakyat membaca bahwa Jokowi ini banyak kehilangan kekuatan dalam memimpin kabinet yang ia bentuk sendiri. Apalagi dalam setiap kunjungan, komunikasi lebih mengedepankan unjuk diri alias selfie. Kemudian diaplikasikan oleh buzzer yang senang dipuji dan dibayari sampai dengan 72 miliar rupiah dari uang pajak rakyat sendiri. Tentulah ini semua adalah bentuk akumulasi kecewa, marah, sedih dari rakyat. Hanya bisa menyampaikan lewat aksi demi aksi. Sebab ada dinding birokrasi yang tebal telah menutup nurani petinggi di sekitar Jokowi. Kritik terhadap Omnibus Law RUU Cipta Kerja malah dijawab dengan lobi-lobi petinggi koalisi. Malah coba mengkarungkan beberapa yang masih hidup nuraninya. Klaimnya didukung menjadi senjata bela diri. Tapi naas, rakyat tahu itu klaim sebagai bukti lemah diri dan juga a priori. RUU Omnibus Law Cipta Kerja menjadi jurang yang makin melebar antara rakyat dan juga Jokowi. Penolakan dari banyak pihak telah menjadi aksi yang bertubi-tubi. RUU tersebut dinilai tak ramah bagi rakyat kecil yang mengais rezeki. Tapi RUU tersebut lebih membantu korporasi. Janji mesti dibayar dengan bukti dan bukan narasi. Apalagi dengan mencoba untuk menggembiri rakyat sendiri. Apalagi kini corona juga datang untuk membabat ekonomi. Maka berhati-hatilah Jokowi, sebab janji tanpa bukti hanya menjadi dusta, menghancurkan diri sendiri dan juga negeri ini.